Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini bersama Pak Pras. Kali ini kita akan belajar tentang dimensi 3, yaitu berkaitan dengan jarak garis ke bidang. Contoh soalnya adalah seperti berikut. Diketahui kubus ABCD EFGH panjang rusuknya akar 6 cm, titik M di tengah EF dan titik N di tengah CD. Tentukan jarak garis BM ke bidang ANH. Kita misalkan panjang rusuk kubus tersebut adalah 2B. Nah, kemudian langkah-langkah menentukan jarak garis BM ke bidang ANH. Yang pertama adalah membuktikan bahwa garis BM sejajar bidang ANH. Yang kedua, membuat garis melalui titik M yang tegak lurus dengan bidang ANH. Dan yang terakhir atau yang ketiga, menghitung jarak titik M ke bidang ANH. Oke, yang pertama kita akan membuktikan bahwa garis BM sejajar bidang ANH. Buktinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, BM sejajar dengan NH. Yang kedua, BM tidak terletak pada bidang ANH. Jadi, garis BM sejajar dengan bidang ANH, sehingga dapat dihitung jarak garis BM ke bidang ANH. Sekarang perhatikan bidang ABCD. Dan kita buat titik P di tengah AB dan titik R di mana AR sama dengan 1/4 AD. Dan Q merupakan perpotongan antara AN dan RP. Segitiga AQR sebangun dengan segitiga APR. Kalian tahu buktinya seperti apa? Kalau kalian tahu, tulis di kolom komentar. Akibatnya, segitiga RQA sama dengan 90 derajat. Jadi, AN tegak lurus dengan garis RP. Kemudian kita tulis panjang-panjangnya. Karena panjang AB adalah 2B, maka panjang AP sama dengan B, panjang AR sama dengan B/2, dan panjang RP jika kalian cari dengan Pitagoras akan menghasilkan B/2 akar 5. Sekarang kita akan mencari panjang ruas garis AQ. Perhatikan, RP dikali AQ/2 sama dengan AP dikali AR/2. Ini merupakan luas segitiga APR. Jadi luas segitiga APR bisa diperoleh dari yang ruas kiri atau yang ruas kanan. Berikutnya kedua ruas dikalikan 2, RP dikali AQ sama dengan AP dikali AR, sehingga berikutnya B akar 5/2 dikali AQ sama dengan B dikali B/2. Kemudian B akar 5/2 kita pindah ke ruas kanan, sehingga diperolehlah hasil akhirnya AQ sama dengan B per akar 5. Berikutnya untuk RQ kita gunakan Pitagoras, bahwa RQ sama dengan akar AR kuadrat dikurangi AQ kuadrat. Bisa kalian lihat hasil akhirnya adalah RQ sama dengan akar B kuadrat per 20. Selanjutnya kita buat garis sejajar HD dan melalui R. Garis tersebut adalah RS, sehingga dapat dibuat bidang SRPM. SRPM ini merupakan berbentuk trapesium. Sekarang perhatikan, AN tegak lurus RP seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya, dan AN tegak lurus MP karena MP tegak lurus dengan bidang ABCD. sehingga MP tegak lurus dengan setiap garis pada bidang ABCD.
Salah satunya adalah garis AN. RP dan EMP berpotongan di SRPM. Jadi, AN tegak lurus bidang SRPM. Akibatnya, AN tegak lurus dengan tiap garis pada bidang SRPM. Selanjutnya kita perhatikan bidang SRPM. Kita gambarkan kembali pada tempat yang lain. Berikutnya kita gambar juga titik Q. Titik Q merupakan perpotongan antara garis RP dan AN. Dan kita buat garis yang tegak lurus dengan SQ dan melalui M. Garis tersebut adalah garis MT. Jadi MT merupakan garis yang tegak lurus dengan QS atau SQ. MT tegak lurus dengan SQ. Berikutnya MT tegak lurus dengan AN karena MT pada bidang SRPM. AN dan SQ berpotongan pada bidang ANH. Jadi, MT tegak lurus bidang ANH. Sehingga MT merupakan jarak garis BM ke bidang ANH. Langkah yang terakhir adalah menghitung jarak titik M ke bidang ANH. Karena AR sama dengan 1/4 AD, maka SR sama dengan 1/4 HD. Perhatikan konsep kesebangunan segitiga. Berikutnya SR sama dengan 1/4 dikali 2B, karena panjang AD sama dengan 2B, sehingga diperoleh panjang SR sama dengan B/2. Dan panjang RQ kita tulis lagi sama dengan akar B kuadrat per 20, dan panjang RP kita tulis kembali sama dengan akar 5B kuadrat per 4. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi akar 25B kuadrat per 20. Lalu kita sederhanakan menjadi panjang RQ sama dengan B per akar 20 dan panjang RP sama dengan 5B per akar 20. Berikutnya kita bisa mencari panjang QP. Panjang QP sama dengan panjang RP dikurangi panjang RQ, sehingga diperoleh panjang QP sama dengan 4P per akar 20. Nah, sekarang perhatikan, luas MQS sama dengan luas SRPM dikurangi luas RQS ditambah luas QPM. Dan diperoleh luas SRPM ini setengah dikali 5B per akar 20 dikali 2B ditambah B per 2 dikurangi setengah dikali B per akar 20 dikali B per 2 ditambah setengah dikali 4B per akar 20 dikali 2B. Nah, dari perhitungan tersebut diperolehlah luas
segitiga MQS sama dengan 2B kuadrat per akar 20. Sementara kita simpan dulu luas MQS. Sementara itu kita cari dulu panjang dari QS dengan menggunakan Pitagoras. Panjang ruas garis QS sama dengan akar RQ kuadrat ditambah SR kuadrat. Dari perhitungan tersebut diperolehlah panjang QS sama dengan akar 6B kuadrat per 20. Sekarang kita kembali ke luas MQS. Luas MQS sama dengan 2B kuadrat per akar 20. Padahal luas MQS itu sama dengan setengah dikali QS dikali MT. Sehingga diperoleh setengah dikali akar 6B kuadrat per 20 dikali MT sama dengan 2B kuadrat per akar 20. Untuk yang setengah kita pindahkan ke ruas kanan sehingga diperoleh akar 6B kuadrat per 20 dikali MT sama dengan 4B kuadrat per akar 20. Untuk yang ruas kiri bisa kita sederhanakan menjadi B akar 6 per akar 20 dikali MT sama dengan 4B kuadrat per akar 20. Kedua ruas kita kalikan akar 20 sehingga diperoleh B akar 6 dikali MT sama dengan 4B kuadrat. Kedua ruas kita bagi dengan B akar 6 sehingga diperoleh MT sama dengan 4B per akar 6. Tadi kita misalkan panjang rusuk sama dengan 2B dan pada soal panjang rusuknya adalah akar 6 sehingga akar 6 sama dengan 2B. Sehingga kita peroleh B sama dengan akar 6 per 2. Kemudian B kita substitusikan pada MT sehingga panjang MT sama dengan 4 dikali akar 6 per 2 dibagi akar 6. Selanjutnya panjang MT sama dengan 2 akar 6 per akar 6. Sehingga hasilnya adalah MT sama dengan 2. Panjang MT merupakan jarak garis BM ke bidang ANH. Jadi, jarak garis BM ke bidang ANH adalah 2 cm. Ya, seperti itulah contoh soal dan pembahasan submateri tentang jarak garis ke bidang versi Pak Pras. Kalian mungkin bisa saja menyelesaikan soal ini dengan cara yang lain. Yang penting tetap semangat untuk belajar matematika. Matematika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Cukupkan dulu sampai di sini. Sampai jumpa pada materi yang lain. Dan share jika kalian merasa materi ini bermanfaat dan subscribe jika kalian tidak ingin ketinggalan pemberitahuan materi yang akan diupload selanjutnya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.